حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan tentang makna dari dua kalimat syahadat itu sudah kita pelajari bertahun-tahun. Ada banyak penjelasan berkaitan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu. Tapi ketika makna itu kita berikan dan kita jelaskan kepada masyarakat, mulai zaman Nabi kita Muhammad SAW, maka terjadi pertentangan antara tauhid dengan syirik. Antara yang hak dengan yang batil. Antara yang mungkar dengan yang ma'ruf. Ya, antara ilal jannati, yang satunya ilan nari, ya, ke surga atau ke neraka. Jadi dunia itu salah satu isinya adalah pertentangan itu. Kalau tidak mengajak ke surga, yang mengajak ke neraka, kan begitu kan? Kalau tidak mengajak kepada yang hak, berarti mengajak kepada yang batil. Kalau tidak mengajak kepada yang ma'ruf, berarti yang mungkar. Nah, umat Islam itu, kita semuanya ini diajak supaya pikirannya sama. Pikirannya sama, itu dalam iman kita, bahasa populernya, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata tauhid itu kunci kebersamaan, kunci ukhuwah. Apa ukhuwah itu, Bu? Persaudaraan di antara sesama saudara kita umat Islam. Beda pendidikannya Pak Ustadz? Oh, enggak masalah. Ya, beda partainya, oh enggak masalah. Kadang malah beda mazhabnya, yang penting ukhuwah. Betul Bu ya? Nah, di situ. Nah, sekarang ini kita bahas di bagian yang ke-12. Cuma di situ terjemahnya agak rodok keras, perang antara tauhid dengan apa? Syirik. Tapi kalau saya terjemahkan bukan perang, tapi pertentangan saja. Lebih halus bahasanya. Pertentangan antara tauhid dengan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari pelan-pelan. Kitab ini menulis nomor 1, inna ma'rakatat tauhid, ya, ma'asyiriki qadimatun. Ternyata pertentangan, peperangan antara tauhid dengan syirik itu sudah sejak
Dulu, sejak lama. Jadi jenengan dan saya ini hidup di 2026. Ternyata pertentangan itu bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi jauh sebelumnya pada zaman Nabi Nuh. Kok disebut lama? Mundu zamanir Rasul Nuh alaihissalam khina da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu. Jadi pertentangan itu sejak zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan catat sebesar-besarnya bahwa Nabi itu misinya deretan para Nabi dan para Rasul, intinya itu apa? Mengajak apa? Satu, taskhihul aqidati fillahi. Itu meluruskan akidah, keyakinan orang harus menyembah kepada Allah saja. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu adalah al-mustahiqu lil ibadah. Satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, ya, tapi Allah. Kok bisa Allah, Pak? Jawabannya, Allah itu Rabbul Alamin? Loh, Rabbul Alamin itu loh. Tak selipkan sedikit pengertian. Di dalam kitab yang lain lagi, itu ada penjelasan begini, Bu. Fa'idha qila laka man rabbuka faqul rabbani Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Benar ya? Jadi kalau sampean itu ditanya orang, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Fakul Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Pakai bahasa yang paling gampang, Tuhanku itu Allah. Allah itu yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Nah, sekarang dibahas. Apa maksudnya mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam itu? Ternyata mentarbiyah itu maknanya 4. 1, mentarbiyah itu menciptakan. 2, mentarbiyah itu adalah mengatur. 3, mentarbiyah itu adalah memberikan pertolongan. 4, mentarbiyah itu adalah memberikan rizkinya. Itu tidak ada selain dari siapa? Allah. Maka tadi jawabannya, Fakul Rabbi Allahu alladhi rabbani. Yang mentarbiyah aku. Nah, maknanya 4 itu tadi. Menciptakan, mengatur, memberikan pertolongan, dan memberikan apa? Rezeki. Saya tanya jenengan. Apa ada di dunia ini yang tidak ciptaannya Allah? Tidak ada. Nah itu gelas Pak Ustadz. Nah, itu diurut asal-usulnya kan semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak. Ya. Itu jilbab itu Ustadz. Saya tidak di tetangga. Loh, itu kan yang membuat jilbabnya. Lah asal-usulnya kainnya dari mana? Ya, kemudian benangnya dari mana? Kapasnya dari mana? Nah, begitu. Jadi karena Allah yang Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini amihi itu tadi Allah yang menciptakan aku, ya, mentarbiyah aku, mentarbiyah seluruh alam. Itulah karena Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk diapakan? Diibadah. Jadi semua yang jenang saksikan ini semuanya kita nikmati itu semuanya ditarbiyah sama Allah, diatur.
Ya, sudah sering kali dibahas. Jadi tadi saya sebutkan para nabi dan para rasul itu misinya apa tadi yang pertama tadi? Meluruskan apa? Akidah yang salah-salah, yang bengkok-bengkok. Yang kedua tadi apa? Apa? Saya tanya itu barangkali ada yang nyelonong sudah nulis sendiri gitu loh. Belum ya? Oh, berarti masih konsentrasi. Yang kedua, tashihu sillah bainal abdi wa rabbih, yaitu meluruskan cara-cara manusia beribadah antara manusia sama siapa? Allah. Caranya itu diajari sama Nabi. Nah kalau caranya ibadah itu diajari oleh Nabi, pertanyaannya, apa boleh manusia membuat cara ibadah sendiri? Nggak boleh. Makanya semuanya harus pakai dilala, pakai dalil. Ya, sampai ngelakoni begini ini dalilnya mana, sampai ngelakoni begini itu dalilnya mana. Itu kalau kalau tidak ibadah, sampai dari mana tadi apa? Naik bemo, mana dalilnya? Boleh nggak? Nggak boleh karena ini bukan urusan apa? Ibadah. Ya, sampai tadi habis bangun kemudian apa? Buat teh atau kopi? Kopi. Dalilnya mana? Nah, tidak perlu dalil. Itu diserahkan umatnya apa saja. Yang penting yang dikonsumsi itu halalan. Nah, jadi itu dua saja ya. Jadi yang berikutnya, ya, jadi pertentangan antara tauhid dengan syirik itu sudah cukup lama sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan apa? Berhala. Nah, sekarang saya tanya, ini kan zaman Nabi Nuh saat 2026 ini masih ada nggak? Masih cocok nggak sekarang ini kita mengajak umat menyembah Allah satu-satunya dan meninggalkan sesembahan selain daripada Allah? Masih cocok? Nih sampean bilang gak cocok, terus buyar aja ngaji ini. Ya, masih cocok. Ya, sampai kapanpun pertentangan itu ada. Lah kalau pertentangan itu ada, maka tugas pendukung-pendukung tauhid ini, jenengan yang mengamalkan tauhid ini harus selalu mendakwahkan misinya para nabi yaitu tauhid. Wa baqiya fihim alaf sana illa khamsina aman. Kemudian Nabi Nuh itu ya mengajak kaumnya selama berapa hari? Bukan hari Pak Ustadz, tapi berapa? 950 tahun. Itu Pak diukur orang sekarang berapa generasi ya? Oh, bergenerasi-generasi. Masya Allah. Padahal orang sekarang itu usia 100 saja nggak sampai 100 itu sudah leg. Iya, 950 tahun. Jenengan dan saya ngaji ini belum ada 10 tahun, belum ada 15 tahun. Ini 950 tahun. Ya, ini mungkin ada 10 tahun yang akan datang sudah nggak ada ini. Mungkin ya, mungkin. Mungkin Bu ya, terserah saja, terserah Allah. Banyak nggak di mana-mana pengajian itu habis pengajian kemudian semangat ngajinya kemudian begitu sampai di rumah lalu jamaahnya wafat. Ada nggak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang ya. Ada. Umur tidak ada yang tahu. Betul Bu ya? Siapa saja juga akan mengikuti jejaknya Rasulullah wafat. Iya. Yang penting jenengan dan saya diberi sehat sama Allah. Tuh. Jadi Nabi Nuh tadi mengajak umatnya selama 950 tahun. Wa huwa yad'uhum litauhid. Fakana radduhum kama dzakarahul Qur'an. Lalu ditolak.
mulai dari saya menyebut ditolak inilah ada pertentangan antara yang Nabi Nuh mengajak untuk bertauhid, lalu umatnya menolak. Bagaimana menolaknya? Nah itu di situ ada. Tapi jenengan baca mundur di Quran saja supaya punya pemahaman yang utuh. Ambil di Quran surat Nuh, di situ yang ditulis ayat yang 22 dan 23, 23 dan 24 ya. Nyuwun tolong panjenengan ambil mulai 21. Nah, supaya ada pemahaman yang berurut 21, 22 dan 23. Surat Nuh, surat yang ke-71. Betul Bu nggih? Mulai dari 21. Nah, 22, 23 dan 24 di situ ya. Sekarang 21 dulu. Nah, ini Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun tadi, Bu? Masya Allah, 950 tahun. Dengan mudah-mudahan dikuatkan sama Allah ya. Selalu istiqomah dalam kebenaran, akidah yang benar. Tapi kalau ya akidahnya rusak, imannya rusak, yang lain-lain ikut rusak semuanya. Ya, nah, begitu. Yang 21, nyuwun tolong bisa dibantu menerjemahkan qala Nuh. Qala Nuh. Nggih. Surah An-Nuh ayat 21. Surat Nuh. Surat Nuh ayat 21. Nggih. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku." Ya, terus? Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi Nabi Nuh ini matur sama Allah. Ya, bahasanya masyarakat apa itu? Adul. Curhat. Ya Rob, ya Allah, innahum asawni. Itu loh umatku itu mendurhakai aku. Nah, karena misinya Nabi tadi mengajak untuk menyembah Allah, tapi mereka durhaka. Malah mengikuti orang-orang yang sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa, malah menambahi apa? Dosa, kerugian baginya. Mudah-mudahan harta benda kita semuanya menambah kebaikan di akhirat dan dunia. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya dijadikan yang soleh dan solihah. Ini serius Bu. Jadi maksudnya begini ya, mudah-mudahan ya. Kalau bapak ibunya misalkan pemahaman agamanya tidak seberapa, tapi rajin ikut ngaji, mendukung dakwah misalkan begitu. Wis saya itu pemahaman agamanya tidak bagus, gak ngerti. Pakai bahasa Surabaya wong bodoh, wis tak melok ngaji wae gak apa-apa. Masih gak nggawa kitab gak masalah, betul ya? Malah kadang-kadang ngaji ku ngantuk, kan begitu? Tapi ini enggak ada yang ngantuk. Kalau itu diniatkan kepada Allah, keikhlasan itu, maka mudah-mudahan besok anak cucu kita itu dihadiahkan oleh Allah untuk kita jadi yang soleh dan solihah. Hadiahnya siapa? Ini hadiahnya bapak ibunya. Hadiahnya kakek dan neneknya. Yang putri, yang kakungnya. Tapi tidak menangi, tidak masalah, nggak menangi. Ya, saya bolak-balik cerita itu ya. Tapi jangan niru saya. Bapak saya itu tidak menangi saya. Tidak saya menangi saya besar, gitu loh maksudnya. Nah, gitu. Tapi tidak masalah. Karena saya masih ingat zaman SD kelas 3, kelas 4 itu sering diajak ngaji. Di desa itu. Ya. Kata mak saya itu bilang gini, ngaji, melok ngaji Bapak. Ya. Walaupun di masjid itu tidur. Ya, mencernya arek cilik kok. Ya. Ternyata Allah memberi hadiah kepada keluarga. Mudah-mudahan jangan diberi hadiah.
Nah, kira-kira yang ngantukan diberi hadiah apa enggak ya? Ya sih ya. Nah, kalau saya yang duduk di situ itu yang ngantuk saya. Jadi Nabi Nuh tadi matur sama Allah, curhat sama Allah bahwa sesungguhnya umatnya itu mendurhakai Nabi Nuh. Diajak menyembah Allah satu-satunya malah mengikuti orang yang sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi apa? Kerugian. Jadi kalau pakai bahasa Surabaya, konco-koncone itu konco sing gak bener kabeh. Betul Bu ya? Nah, ini kalau koncone bener kan dijak ngaji semuanya. Sabtu enak santai, enggak ngaji. Nah, ada yang jawab begitu Bu? Banyak ya? Kemudian yang 22 makaru makrong kubaro, monggo. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Ya, berbagai macam cara dilakukan untuk membendung supaya Nabi Nuh tidak mengajak menyembah siapa? Allah. Itu pertentangan itu di situ. Mulai dari situ. Klimaksnya yang 23. Nah, yang 23 itu ditulis di situ. Ini paling spektakuler itu. Jawabannya umatnya kepada Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu klimaksnya, puncaknya itu di situ. Apa omongannya mereka? Monggo. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Nggih. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Dan jangan pula Suwa, Yahus, Ya'ub, dan Nasr. Insya Allah ayat ini sudah 3 atau 4 kali dibahas di sini. Ini jawabannya umatnya Nabi Nuh ketika diajak menyembah. Nabi Nuh satu-satunya jawab, jangan tinggalkan Tuhanmu, juga jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Ada berapa tadi Bu? Halo? Ini harus benar loh ya jawabannya. Ayo berapa? 5. Jangan urut 5. 1 apa tadi? 2, 3, 4, 5. Apa ini? Atau siapa ini? Kalau jenengan ngambil di Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, itu menjelaskan tentang 5 ini, itu oleh Departemen Agama ditulis. Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr adalah. Halo, ada yang bisa meneruskan? Adalah. Nama-nama berhala, terusnya. Yang terbesar, terusnya. Terus, maca Quran paling ya. Iya, di bawahnya itu ada tulisannya itu. Ayo, ini yang masih muda-muda, yang kuliah. Kalau di bawahnya, di atasnya ada nomor misalkan 240, di bawahnya garis ada 260, itu namanya apa itu? Nah, katanya yang muda-muda loh ya. Put, catatan, lagi. Jadi Departemen Agama Republik Indonesia, nanti jangan buka tafsir, buka terjemahan Quran Departemen Agama Republik Indonesia, itu ditulis sama Departemen Agama. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang. Nah, jangan tersinggung, ini ngaji. Quran bukan karangan siapa-siapa. Pertanyaannya, oh Pak Ustadz, kalau begitu nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Saya ulangi, nama orang-orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Iya apa tidak? Oh itu tadi Departemen Agama. Coba yang bawa Quran terjemahan Departemen Agama tadi siapa itu? Ada yang bawa di situ? Tidak ada ya?
Hah? Oh, di bawahnya. Oh iya. Tapi ini kan kitab. Tapi kalau jenengan ambil di Quran, terjemahan Departemen Agama itu tambah jelas. Oh, Departemen Agama Republik Indonesia mengakui bahwa Wat Suwa Yahud Ya'uk Nasr adalah nama berhala yang terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang. Berarti nama orang saleh bisa berubah menjadi nama. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Departemen Agama kok bisa menulis kayak begitu? Apa karangannya Menteri Agama? Enggak. Itu ngambil dari tafsir yang besar-besar. Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan sebagainya. Itu semuanya menulis. Siapa Pak Ustadz yang ngomong itu? Nah, yang ngomong sahabatnya Nabi. Lah, sahabatnya Nabi kemudian dinukil semuanya oleh para ahli tafsir. Ahli apa, Bu? Ahli tafsir. Namanya mufassir sebutannya. Jenengan ini tidak berhak dan saya juga tidak berhak disebut mufassir. Karena bukan ahli tafsir, mungkin mufassar. Sobo pasar. Kalau mufassir ahli tafsir. Quran ditafsiri, apa maksudnya wat suwa Yahud ini? Di kitabnya panjenengan sudah ditulis. Nah, tentang tafsir ayat ini Imam Al-Bukhari itu loh ya kan meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa, Bu? Jenenge Ibnu Abbas ya anaknya Abbas. Hubungannya sama Nabi apa itu, Bu? Yang benar ponakan apa sepupu? Apa misanan? Saya ini kata bingung antara ponakan sama ini misanan. Kalau keponakan ini saudara sama saudara, ini sama-sama punya anak. Nah, bapaknya ini sama anaknya ini namanya apa? Ponakan. Tapi kalau bapak sama bapak, ibu sama bapak, ini saudara. Kemudian anak punya anak, sama-sama anak ini namanya apa? Bahasa Indonesianya sepupu, coro Jawane misalnya. Ini sing nom-nom gak ngerti ya, saya gak ngerti ngono ya. Ini sepupunya Nabi. Yang Abbas bin Abdul Muthalib itu yang saudara bapaknya Nabi. Nah ini Abdullah bin Abbas dijuluki Ibnu Abbas. Anaknya Abbas. Menurut riwayat, semoga saya tidak salah, makanya jenengan kalau ketemu adik-adik yang kecil-kecil, putranya siapa, cucunya siapa, itu kemudian diutang, didoakan. Diangkat-angkat sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimu fit ta'wil. Ya Allah, anak ini besok jadikan orang yang ngerti agamanya dan orang yang mengerti tafsirnya, takwilnya Quran. Lalu Ibnu Abbas sudah besar jadi ahli tafsir. Karena didoakan Nabi tadi. Jenengan itu doakan, entah berapa ratus anak kecil yang kita doakan, mudah-mudahan diberi Allah kekuatan bisa mempelajari agama. Begitu. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya? Monggo ya, Ibnu Abbas berkata ini adalah monggo. Ya. Ini adalah nama-nama orang-orang solih dari kaum Nabi Nuh. Hadhihi asma'u rijalin solihina min qaumin Nuh, kata Ibnu Abbas. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Ustaz, namanya kok Wat Suwa Yahud? Ya ini nama zaman dulu kok. Kalau zaman sekarang itu kan namanya apalagi nama Jawa kan bisa beda. Soekarno, Soeharto, Susilo. Itu kalau nama-nama Jawa kan begitu, ya.
Mulyono. Lah ya kan, ya? Lah kan mungkin sudah Mulyadi kan begitu kan? Heeh. Lah ini zaman dulu, nama zaman dulu. Seperti saya karena lingkungannya itu di desa dan waktu itu ya enggak tahu kok bapak saya memberi nama itu. Kakak saya diberi nama Farhan Ihsan, adiknya lagi Nuh Ihsan, adiknya lagi yang di sini ini. Nah, kadang-kadang ada orang mau nulis nama saya itu tak tunjukkan KTP saya. Oh kadang-kadang keliru. Siapa Pak namanya Pak Najis? Ditulis Najis. Sembrono ya. Wong nama yang paling diidam-idamkan oleh orang seluruh dunia kok. Diganti Najis. Iya ada yang nulis Najis. Ada dono KTP loh Mbak KTP saya. Oh ya. Ya. Adanya lagi Nafi Ihsan, adanya lagi Afifah Ihsan, adanya lagi Nadir Ihsan. Itu tadi loh, saudara saya ya kan. Itu nama itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan itu, bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungan pendidikannya. Qadarullah kakak saya yang pertama sudah dibundut, adik saya yang paling ragil sudah dibundut. Nah, sudah serahkan aja sama Allah. Nah kalau menurut akal yang meninggal dulu kakaknya apa adiknya? Iya tapi ojo banter-banter. Banter-banter kok krungu malaikat Israel. Wes kita tidak tahu, mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah. Jadi kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Lanjut, monggo. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaumnya, Ya, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika orang-orang soleh banyak yang meninggal, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan, santri-santrinya, anak-anak cucunya. Siapa tadi yang membisikkan? Setan. Lah setan itu kan bukan terdiri dari jin saja toh. Ada kalanya dari siapa? Manusia. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kadang-kala setan dari manusia juga membisik-bisikkan. Jawabannya iya. Lebih dahsyat mana bisik-bisiknya setan dibandingkan dengan bisik-bisiknya tetangga? Lebih dahsyat bisik-bisiknya tetangga kalau tetangganya merangkap jadi, Bu, mohon maaf ya. Jenengan dan saya harus yakin bahwa setan itu bisa minal jinnati. Betul ya? Kalau begitu zaman dulu dan zaman sekarang kadang-kala setan itu jilbaban enggak? Ya kan mungkin saja toh. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Lesan kita, hati kita, ujung jari kita tidak boleh mengarah ke siapa-siapa. Ngerti maksudnya? Nanti kalau ini nuding-nuding orang, dia akan jawab, sesama setan jangan saling menuduh. Di situ. Setan itu sudah penggaweannya begitu. Bisik-bisik dari mana ke mana? Bisik-bisik itu dari mulut ke telinga. Kok salah terus? Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim, ketika mereka itu meninggal, maka setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan. Apa bisik-bisikannya setan? Monggo. agar mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut
di tempat-tempat duduk. Ya, anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, supaya dibuat patung-patungnya. Karena ini orang soleh, ini patungnya Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uk, ini Nasr. Berarti kalau orang soleh dipatung-patungkan, maka tidak menutup kemungkinan bisa dibesar-besarkan kan? Halo? Bahkan bukan hanya patungnya, mungkin termasuk kuburannya kan? Nah, ini bukan karangannya manusia, ini sahabat yang bilang gitu. Wasammauhum bi asma'ihim, monggo. Dan agar memberinya nama sesuai dengan nama-nama mereka. Ya, terus bisikannya setan tadi diikuti apa enggak, monggo. Maka mereka pun melakukan perintah setan tersebut. Nah, wong setan kok diikuti. Fafa'alu walam tu'bad, tapi saat itu enggak disembah. Hanya dibuat patungnya saja. Ini patungnya Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uk, ini Nasr, gitu loh. 5. Tapi enggak disembah. Tapi lama-lama kok bisa disembah? Monggo. Tetapi ketika mereka semua sudah binasa dan ilmu telah diangkat, Berarti 2 sebabnya. Hatta idza halaka ulaika, ketika orang-orang yang generasi berikutnya itu yang matung-matungkan tadi sudah banyak meninggal, aitolal amat, jarak waktunya lama. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun enggak? Patungnya masih ada? Masih. Tapi yang mematungkan sudah apa? Meninggal. Ini faktor yang pertama. Yang kedua tadi apa? Manusial ilmu. Apa tadi, Pak? Ilmu agama tidak dipelajari lagi. Kalau begitu mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, itu penting apa tidak? Iya. Jangan menyepelekan, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya yang mengajar, enggak, ada orang lebih alim dari saya. Jadi faktornya 2 itu tadi. Masih ingat? Pertama tadi apa? Jarak waktunya antara mematungkan dan seterusnya itu sudah cukup apa? Lama. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Yang kedua tadi apa, Bu, faktornya? Ilmu agama tidak dipelajari. Jauh dari agama. Kalau ilmu agama tidak dipelajari lagi, lama-lama bagaimana? Terakhir, monggo. mulailah patung-patung itu disembah. Nah, patung-patung itu diapakan lama-lama? Sembah. Kenapa? Agama tidak dipelajari lagi. Terutama bidang apa? Tauhid, akidah. Makanya Al-Falah ini mau menggelar ngaji tauhid 1000 jamaah. Wah. Setuju nggak? Sing ngurusi sapa? Tunggu saja bulan Agustus insya Allah ya, Balia ya. Kita undang semua sahabat-sahabat soleh solihah semuanya. Ya, sak Surabaya, Sidoarjo, ya Gresik, Lamongan dan sebagainya. Untuk memenuhi Masjid Al-Falah ini. Nah, Bapak Ibu semuanya. Setuju ya? Silaturahim, pikirannya sama, kitabnya sama, akidahnya sama. Saudara kita semuanya. Siapa tahu nanti lama-lama kalau sudah dipundhut sama Allah itu yang memenuhi surga semuanya. Wah. Lalu jenengan di surga disapa sama seorang ibu ya. Ketemu sama Aisyah. Istrinya siapa? Lalu ditanya, ibu-ibu menika majelis taklim saking pundi nggih? Tapi kalau di surga ada pertanyaan bahasa begitu jangan dipercaya, itu bukan Aisyah. Aisyah gak iso cara Jawa. Wis bukan urusan kita besok di surga, betul ya Bu ya? Yang penting di dunia akidahnya harus apa? Baik, kuat. Ini contohnya pertentangan antara akidah tauhid dengan syirik tadi. Sekarang saya tanya jenengan.
Itu tadi mulai zaman Nabi siapa? Pertanyaannya, apakah sebelum Nabi Nuh itu ada nabi-nabi? Kalau sebelum Nabi Nuh gimana? Kok pertentangannya mulai Nabi Nuh? Bentar, jangan yang mikir saya tak minum air putih. Saya jangan disiapkan kopi. Ini tidak nyemoni, memang saya enggak kopi. Sudah minum, betul, enggak mau. Sudah minum di rumah. Oh iya betul. Itu satu cangkir aja enggak habis saya. Secangkir berdua. Ya, ya benar itu. Kadang kalau makan ya sepiring. Ibu, pertanyaan saya tadi gimana? Lalu sebelum Nabi Nuh gimana keadaan umat-umat dan masyarakat? Pertentangannya tadi mulai Nabi siapa? Sebelum Nabi Nuh? Sebelum Nabi Nuh tidak ada pertentangan. Kalau tidak ada pertentangan gimana Pak Ustadz? Semuanya menyembah Allah saja, semuanya nggak ngerti itu apa. Halo? Jadi sebelum Nabi Nuh itu nggak ngerti syirik itu apa. Yang penting aku diperintah Nabi, ku nyembah Allah ya. Manusianya kan belum banyak. Betul ya? Gampang diatur. Nah sekarang itu udah sekian banyaknya itu. Swidak jaran. Iya toh? Nah, jadi pertentangannya sejak mulai Nabi. Pemicunya tadi apa? Pemicunya. Cikal bakalnya kok bisa ada pertentangan tadi apa? Itu tadi loh yang dibahas. Ada orang soleh, namanya Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. Ketika meninggal dunia, lalu orangnya diapakan? Nah, itu pemicunya. Cikal bakalnya kesirikan itu di situ. Ya. Setelah itu nanti panjenengan pelajari. Nabi-nabi setelah Nabi Nuh semuanya diperintahkan Allah untuk mengembalikan tauhid. Nah, terakhir Nabi siapa? Muhammad suruh mengembalikan tauhid. Yang dirusak oleh orang-orang itu. Kalau begitu jaraknya antara Nabi Nuh sama Nabi Muhammad jauh enggak? Puluhan ribu tahun enggak? Iya. Pertanyaan. Satu, andai kata, halo, Nabi Muhammad itu tidak menerima pemberitahuan kayak begini di dalam Al-Quran tentang perilakunya Nabi Nuh itu tadi, apakah Nabi Muhammad itu mengerti? Andai kata Nabi Muhammad tidak menerima wahyu. Ngerti apa tidak? Tidak. Dua. Kemudian kenapa ini disebutkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh itu tadi? Supaya, apa tadi Bu? Buat pelajaran supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru perilakunya yang salah itu tadi. Diterangkan di Quran begini-begini itu supaya orang sekarang tidak meniru zaman dulu. Jangan tersinggung ini ngaji. Tapi sekarang sayup-sayup banyak yang meniru nggak kira-kira? Nah di situ ini bukan mengolok-olok, ini agama, ini keyakinan. Hidup matinya orang, sukses dan tidaknya, ini menyangkut surga dan neraka, kepentingan umat Islam ketika umat Islam meninggal, betul ya? Nah, selamatkan akidah kita, keyakinan kita. Itu tadi kisah pertentangan zaman cikal bakalnya mulai Nabi siapa tadi? Nomor 2. Tsumma ja'a rusul ba'dan Nuh yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdahu. Selanjutnya ya, datanglah para rasul sesudah Nabi Nuh ya. Mereka menyeru kaumnya ya agar apa? Beribadah hanya kepada Allah semata. Dan meninggalkan ma ya'buduna min dunihi minal alihati allati la tastahiqu al-ibadah. Dan meninggalkan apa? Ya. Dan agar meninggalkan apa yang mereka apa? Sembah selain dari Allah. Ya. Yang karena sesungguhnya selain daripada Allah itu tidak berhak untuk
disembah. Lalu jenengan disuruh mempelajari ini. Ya. Fasma ilal Qur'an wa huwa yuhadditsuka anhum. Maka dengarkanlah apa yang ada di dalam Quran yang menceritakan tentang keadaan mereka. Ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ada Nabi Syu'aib yang diceritakan di sini. Ada Nabi Ibrahim, betul ya? Coba nama Nabi itu jenengan garis bawahi atau dilingkari. Hud. Surat apa itu? Al-A'raf. Soleh. Surat apa itu? Surat Hud. Syu'aib. Ya. Kemudian halaman berikutnya 70 di atas sendiri Nabi siapa? Ibrahim. Betul ya? Coba kita dengarkan ya, apa yang dimaksudkan itu ya, yang ada di dalam surat Al-A'raf. Nabi siapa kepada kaum siapa? Disuruh mengembalikan tentang tauhid tadi supaya tidak keliru akidahnya umat tadi. Karena dirusak mulai zaman Nabi Nuh. Jadi nabi-nabi semuanya diperintahkan Allah untuk mengembalikan itu. Monggo, minta tolong dibaca terjemahnya. Surah Al-A'raf ayat 65. Oke. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, Ya. saudara mereka Hud. Wa ila adin akhahum Hud. Apa dawuhnya Nabi Nuh kepada Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad? Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Iya, nanti sampai ke bawah 3 ayat itu bahasanya sama. Halo? Bahasanya sama bagaimana? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Betul ya? Nabi Soleh kan sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Betul Bu ya? Nabi Syu'aib, ya qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Betul ya? Jadi 3 nabi ini diringkas saja, diterangkan semuanya, baik Nabi Hud, Nabi Soleh kepada kaum Tsamud, Nabi Syu'aib, ya. Itu semuanya bahasanya bahasa sama. Apa bahasa Indonesianya? Wahai kaumku, sembahlah apa? Allah. Ya, malakum min ilahin ghair. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Selain siapa? Allah. Jadi semua deretan para nabi itu disuruh Allah mengembalikan tauhid tadi. Nah sekarang 2026, jenengan dan saya disuruh mengembalikan enggak? Betul ya? Caranya mengembalikan? Pelajari tauhid dengan sungguh-sungguh. Begitu orang mengerti tauhid dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan tauhid, maka yang namanya syirik-syirik itu masih katut apa hilang? Hilang. Gitu loh. Jangan pernah mendengar ada judul begini dalam pelajaran tauhid. Ini nggak boleh bohong loh ya. Halo? Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Pernah mendengar judul begitu? Artinya ya, siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Sudah pernah? Lebih baik sudah pernah Pak Ustadz tapi lupa di mana itu. Sudah. Jadi man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Berarti ada orang masuk surga dihisab dulu kan? Enak mana dihisab dulu dengan tidak pakai dihisab? Jangan pilih yang mana? Apakah memenuhi syarat? Loh iya serius itu hadisnya Nabi rawal Bukhari Muslim itu. Masya Allah, berarti Pak Ustadz ada orang masuk surga dihisab dulu, betul ya?
ada orang masuk surga disiksa dulu. Yang paling enak, makanya dengarkan, ajak ngomong dewe. Tapi kata penjelasannya di dalam judul itu, ya, tahqiqut tauhid yakni manahu takhlisuhu minasyirki. Bebaskan diri kita dari semua perbuatan syirik. Dan itu tidak mungkin untuk membebaskan diri dari perbuatan syirik kecuali biumurin thalatha dengan 3 hal. Tidak usah ditulis, tidak ulangan kok ini. 1, 3 hal itu apa? Al ilmu. Harus pakai apa? Ilmu. Ya ini salah satunya itu. Ya, biar tahu ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Yang dipedomani sampai akhir hayatnya apa? Nah ya, kalau ini tauhid, ini syirik, setelah dipelajari yang dipedomani sampai akhir hayatnya apanya? Tauhidnya yang dibuang? Nah, itu untuk mengamalkan masuk surga tadi, tanpa dihisab, tanpa disiksa, salah satunya kata kitab itu tidak mungkin kecuali dengan 3 hal. 1, pakai ilmu. Cuma biasanya orang itu beli kitab itu males. Biasanya loh, biasanya. Ini yang di sini tidak biasanya. Bu, ngapunten, jangan punya pikiran, alah ngaji paling ngono-ngono tok, jangan. Itu menyepelekan ayatnya Allah, betul ya? Itu menyepelekan dawuhnya Rasulullah. Tidak boleh. Kalau ada uzur syar'i nggak ngaji nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngaji sakit, tidak apa-apa. Saya nggak bisa ngaji nunggu ibu saya, misalkan begitu. Boleh toh? Boleh. Saya nggak ngaji apa? Dijak koncoku nang mall. Jangan. Mulai ngaji nang mulai tambah hilang kabeh. Wes. Jadi mengamalkan tauhid semurni-murninya, 1 pakai ilmu, yang kedua berkeyakinan tentang Allah. Berkeyakinan bahwa Allah itu ada dan memberi pertolongan sama kita. Dan Allah itu satu-satunya al-mustahiqu lil ibadah. Satu-satunya yang berhak untuk diapakan? Diibadahi. Kemudian yang ketiga, al-inqiyad sepanjang hidupnya berpedoman kepada tauhid tadi. Ya, kadangkala nuwun sewu bukan jenengan, bukan siapa-siapa. Orang itu kadang-kadang istiqomah itu kan tidak bisa. Ketika ngaji baik kayak begini, ketika ketemu teman sama-sama salihah, sama-sama jamaah pengajian baik, nuwun sewu. Tapi kadang-kadang pas rekreasi sama tonggo beda. Ayo. Nah, kadang-kadang ada begitu nggak Bu? Ada. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Jangan. Ya. Jenengan orang sekian banyaknya itu ya, misalkan likhlah, lalu pakai jilbab semuanya, nanti waktunya sholat di tempat sana itu sholat, kemudian ada zikir, itu kan syiar juga. Iya toh? Mana itu? Jamaah dari mana Bu? Dari Masjid Al-Falah, Muslimah Al, itu syiar, bukan untuk show, syiar. Itu loh. Wes, balik lagi ke tauhidnya tadi, bahwa para nabi tadi yang saya sebutkan 3 orang tadi, diperintah Allah untuk mengembalikan apa? Tauhid. Masya Allah. Nabi Ibrahim bahasanya beda. Halaman 70. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Jangan mengambil caranya Nabi Ibrahim ini. Monggo, apa Bu? Monggo. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Jadi kaumnya menyembah apa kaumnya? Salah, bapaknya dibiarkan apa ditegur sama Nabi Ibrahim?
Ditegur dengan kata-kata inni bara'um mimma ta'budun, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, tidak ikut tanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Nah itu kalau diterjemahkan sekarang, jenengan dan saya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, andai kata ada orang di rumah tangga famili kita yang lebih sepuh, berlawanan dengan akidah tauhid ini perilakunya, boleh nggak kita luruskan? Ngerti maksud saya? Andai kata di keluarga kita atau ada orang yang lebih sepuh dari kita, lalu ada naudzubillah min dzalik menyimpang dari akidah tauhid, boleh nggak kita tegur? Ya, kayak yang wis gatik gitu, itu zaman dulu lah. Sekarang zaman akidah tauhidnya sudah diterangkan semuanya, nggak boleh. Misalkan. Tapi jangan keras-keras. Diberitahu dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak manut sekali, diberitahu berapa kali? 2. Kalau tidak manut 2 kali, diberitahu berapa? 3 kali. Nih gak manut, berarti apa? Angel tuturane. Ya, ini yang terjadi di masyarakat kadang-kadang begitu, Bu. Betul ya? Ustaz, saya itu sudah ngaji, tapi mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Ibu saya itu, nah, ada begitu nggak kira-kira? Kadang besan saya, betul ya? Besannya enggak ngaji. Ya, kalau besanan antar jamaah tauhid itu enak mungkin ya antaranya. Ya, wah enak itu wis gadek. Saya dulu menikahkan anak saya pertama itu besan saya tapi bukan bapak ibunya sudah wafat. Begitu ke rumah saya di sepanjang itu omnya itu. Pak, kalau saya ya mau menikahkan anak saya dapat ponakannya jenengan itu. Saya nggak pakai hitung-hitungan hari. Nah, terus dia jawab, kalau begitu kapan san? Nah, iya, ya, kalau begitu kapan san? Saya juga enggak pakai hitung hitungan begitu. Nah, ya, terserah saya Pak yang, oh saya terserah besan aja. Nah, manggil saya besan, terserah besan aja. Kalau saya ya pas saya enggak ngaji, nah libur enggak meliburkan. Akhirnya disepakati, ya nggak pakai apa, satu mobil saja ke rumah saya sama omnya sama budenya itu, ya, dan tentukan harinya. Begitu hari hanya dia datang sama rombongan, saya khutbahi sendiri, ya, ya kan? Saya nikahkan sendiri, lalu menyerahkan manten sana ke Malang, saya serahkan sendiri. Nah, cerita kok, panas sih, manggil saya, panas sih kok kabeh dianu dhewe, ngirit. Iki paket hemat. Saya mengajari kalau orang tuanya bisa sendiri saja gitu loh. Nah bisa kasih nasihat loh. Masa sih dibaca gini kamu tak kasih nasihat menurut hadis menurut Quran nanti rumah tangga itu begini-begini, jangan cekcok, jangan ini, bisa nggak begitu? Oh enggak bisa kan Mbak? Iya baca nggak apa-apa. Menikahkannya, dinikahkan ke bahasa Indonesia kan enggak apa-apa. Saya nikahkan kamu dapat anak saya ini mas kawinnya sekian dan sebagainya dibayar kontan, enggak boleh diutang. Bisa. Ternyata ditiru tetangga saya. Loh, kan enak loh. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit wakil. Sampeyan siapa sambutan? Wakil. Bapak ini iku lho nggo bapak ini. Oh, bapak sik gagal lho, nggo kok wakil ya kan? Nah, itu. Masya Allah. Ya diajari Bu. Jadi saya ulangi, ini bukan menohok siapa-siapa. Kalau sampai sekarang masih ada yang berlawanan dengan akidah tauhid, maka kewajiban kita untuk meluruskan. Betul ya? Contohnya itu tadi. Orang tua saya masih begini diberitahu pelan-pelan. Ya,
hidup sekali harus dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Ini contohnya Nabi Ibrahim berani. Tapi tetap hormat sama orang tuanya. Ya. Surat Luqman juga sudah diterangkan. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu mendorong-dorong kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya ilmu, jangan diikuti. Tapi wasahibuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu di dunia itu dengan sebaik-baiknya. Bukan bermusuhan. Yang bermusuhan itu bukan orangnya, apanya? Akidahnya. Lah akidah yang kotor itu dibuang diganti yang bersih ini tadi. Ya, sudah saya beri contoh tadi. Kalau kemudian Nabi Ibrahim dawuh mengatakan bahwa saya tidak tanggung jawab terhadap apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Lalu Nabi Ibrahim menyembah siapa? Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Monggo. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ya. Jadi hanya Allah saja. Nah kemudian terhadap dakwah para nabi tersebut, wa kana raddul musyrikin ala jami'il anbiya bil mu'aradah wal istinkar lamma ja'u bihi wa muharabatihim bi kulli ma yastati'una min quwwatin. Nah, tapi ternyata dakwahnya para nabi tadi yang diperintahkan Allah untuk mengembalikan tauhid tadi, mulai dari Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'ed, terakhir Nabi Ibrahim yang diberi contoh di sini, yang terjadi bagaimana? Monggo. Kaum musyrikin meresponnya dengan penentangan dan pengingkaran Iya, ditentang dan diingkari. Terus? terhadap apa yang mereka bawa, dan memerangi para rasul dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Iya. Nanti terakhir Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad dikejar-kejar, betul ya? Iya. Kisahnya banyak. Itu mempertahankan akidah itu. Mempertahankan tauhid tadi. Yang paling spektakuler adalah tiap kabilah supaya ngirimkan utusannya, delegasinya, mengepung rumahnya siapa? Kalau Nabi Muhammad, mengepung rumahnya Nabi Muhammad toh? Nah, waktu itu kan, ya, dengan harapan nanti kalau Muhammad itu keluar, mau digebuki bareng-bareng, ya kan? Kalau digebuki bareng-bareng, yang dituntut siapa? Enggak bisa, banyak orang. Qadarallah, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad keluar dari rumah seenaknya tanpa sepengetahuan mereka. Itu Nabi digitukan sama Allah. Dikejar terus, macam-macam. Ya, tapi kemudian yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sampai sekarang ini jenengan rasakan kebaikannya. Betul Bu ya? Kalau tauhid banyak, syirik banyak kerusakannya kan? Nah, kalau tauhid banyak apa? Kebaikannya. Nanti jenengan bisa ketemu itu. Mafasidu syirki wa adraruhu. Coba saya tunjukkan judulnya saja ya. Jadi kenapa kok syirik itu diperangi dan harus dihentikan? Karena banyak kerusakannya. Ya. Nah, itu dua-dua. Ya, mafasidu syirki wa adraruhu. Bagian 22. Halaman berapa itu? 22 bagian 22 halaman yang ke 111. Betul ya? Apa judulnya itu? Kerusakan dan bahaya syirik. Ya, ada berapa macam yang ditulis di situ kerusakan dan bahayanya syirik? 7. Hah? 7. Nah, makanya itulah sebenarnya jenengan dan saya harus meninggalkan perbuatan apa? Dalam berbagai bentuknya. Apa Bu? Dalam ya 2026 dan seterusnya masih selalu ada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan itu pertentangan dengan tauhid. Ternyata bukan hanya zaman Nabi Nuh, bukan hanya ini zaman Nabi Muhammad belum dibahas, ternyata juga sampai zaman now. Zaman now. Nanti ketemu zaman now.
Insya Allah berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah karena kita ditunjukkan bisa diberi kesempatan untuk mempelajari apa? Tauhid. Tunggu saja ngaji Tauhid 1000 jamaah. Tapi saya nggak pakai ngomong jamaah, nggak pakai begitu. Nggak pakai. Iya, sudah kita selenggarakan 2 kali di Sidoarjo. Nanti di sini, ya, bulan Agustus. Itu ingin mengakrabkan sesama sahabat kita, saudara kita semuanya. Ya, beda latar belakang, beda ini, tapi hakikatnya, akidahnya sama. Cukup nggih? Kita tutup. Belum? Ada tanya jawab? Monggo. Baik, silakan para ibu. Ada yang bertanya, silakan ajukan. Kalau jenengan menuntut sampai jam 12, tidak apa-apa. Jenengan di sini sampai jam 12, saya pulang gitu loh. Silakan Bun. Oh, pertanyaan silakan. Nggih, Bu, monggo. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan itu apa hubungannya istidrot dengan syirik? Jadi sama Apa? apa? Istidrot. Dengan? Syirik ini, jadi rezekinya datang terus tapi dia tidak menjalankan. Oh, iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ada gini Bu, tentang rezeki pemberian Allah itu diberikan oleh Allah kepada semuanya. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Ada penjelasan begini pakai bahasa Arab. Wa talabul khair fid dunya bi asbabid dunyawiyah. Apa maksudnya? Tentang kenikmatan dan rezeki kebaikan dunia itu diberikan kepada Allah itu semuanya dengan sebab-sebab hukum dunia. Masih orang kafir, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya tetap diberi. Naudzubillah min dzalik, andai kata ada orang mukmin yang fasik, ya tetap diberi. Ya, tetapi kalau hidayah tidak semua diberi. Terus gimana kalau itu orang itu rezekinya lancar tapi orangnya fasik? Tidak masalah, itu sudah urusannya Allah, biarin aja. Syukur kalau bisa kekayaan itu di tangan umat Islam. Ngerti maksudnya? Kalau kekayaan itu di tangan umat Islam, oleh umat Islam akan dipakai infak, sedekah, zakat, ini dan sebagainya. Tapi kalau kekayaan di tangan orang kafir, tidak akan dipakai itu. Orang kafir tidak akan nyumbang umat Islam. Ngerti maksud saya? Orang kafir itu mengeluarkan zakat enggak? Infak enggak? Sedekah andai kata memberi orang itu enggak ada nilai kebaikannya. Jadi saya ulangi, ya apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Kalau orang itu diberi banyak atau sedikit tentang fasilitas dunia, itu sudah urusannya Allah. Tapi yang diberi Allah semua manusia. Itu loh Bu ya. Tapi hidayah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Syukur kalau harta itu juga di tangan orang yang beriman. Nah bagaimana dengan orang yang kemudian tidak fasik tapi kemudian hidayah rezekinya banyak? Ya didakwai saja supaya rezekinya itu dipakai kebaikan. Kalau tidak bisa didakwai ya didoakan saja. Ya kalau didoakan sekali tidak mempan ya berapa kali? 2 kali dan seterusnya dan seterusnya. Gitu Bu ya. Apakah itu sama dengan? Kalau memujahadah begini, nah kalau itu pertanyaannya agak beda. Gini tak urut. Ini Gus Yusuf pulang enggak ini? Pulang enggak apa-apa. Gini Bu ya. Orang Islam itu Bu, bukan hanya orang Islam, semua itu punya rasa cinta. Betul ya? Jangan salah. Orang Islam itu punya cinta itu harus diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu ngurutnya di situ. Bagaimana Ustaz? Mutlak. Ya Allah, aku mencintai engkau, ya Rasulullah mencintai. Berarti mencintai Allah dan mencintai Rasulullah mengikuti syariatnya kan? Tidak mendurhakai cintanya kan? Nah, sekarang bandingannya, boleh nggak orang mencintai dunia? Saya ulangi,
Boleh nggak orang mencintai dunia? Jawabannya, boleh saja. Kau cintai dunia. Tapi ingat, satu saat kau akan meninggalkannya. Nah, ini ngaji nih. Lah kalau orang mencintai dunia itu boleh, jangan sampai cintanya dunia itu nabrak syariatnya Allah. Cinta dunia, ini orang duit sekian banyaknya. Duit apa? Duitnya masyarakat. Duitnya apa? Duitnya pemerintah. Duitnya apa? Jangan digarong, diambil. Karena dia nafsu serakah terhadap harta benda. Padahal menurut Allah dan Rasulnya nggak boleh. Ini duitnya anak-anak SD SMP itu loh buat makanan mereka. Ngerti maksudnya? Tapi diambil yang bukan haknya, itu berarti mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Kalau ini syirik itu enggak boleh. Ngambil yang bukan haknya. Namanya bahasa Indonesia syirik dalam bercinta. Iya, itu bukan bahasanya ABG, syirik dalam bercinta itu. Bahasanya Quran. Kapan hari sudah saya khutbahkan di sini di Masjid Al-Falah itu. 3 Jumat yang lalu. Cari rekamannya mungkin ada. Sampai menggebu-gebu saya itu. Ya. Dan saya menyampaikan kepada umat di mana-mana. Rusaknya masyarakat itu, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik. Salah satunya syirik dalam bercinta itu tadi. Mencintai dunia, ngambil yang bukan haknya, sampai menyalahi hukumnya Allah dan hukumnya siapa? Rasul. Kalau bahasa begitu kurang jelas, saking senangnya sama dunia, sampai maling gitu loh. Garong miliknya, itu tadi. Ngerti maksudnya? Itu namanya syirik dalam bercinta. Bahasa Arabnya asyirku fil mahabbah. Ya, gitu Bu ya. Makanya ngaji. Kalau ada orang yang mirip-mirip begitu, kita doakan aja. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, ini semuanya ini berseri-seri ahli surga semuanya ini. Ini termasuk ya saya doakan ahli surga, termasuk yang ngantuan. Oh, enggak ada ya? Ustadz ada penanya lagi Ustadz. Nggih, monggo. WA ini. Ustadz mau tanya tentang tahlilan 7 sampai 1000 hari. Itu syirik apa mboten? Kalau ditinggalkan dosa atau mboten? Saya jawab sederhana, nanti tanya sama ustadz yang lain karena itu fikih ya, bukan tauhid. Kalau itu syirik apa enggak? Jawabannya tidak syirik. Satu. Yang kedua saya jawab sederhana, itu tidak pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul, Nabi Muhammad ketika sahabatnya meninggal, keluarganya meninggal, tidak pernah begitu. Tapi itu perbedaan sampai hari ini diselesaikan tidak bisa. Lah saya menganjurkan panjenengan pelajari agama saja dengan sebaik-baiknya, tidak peduli dari mana dalilnya, kalau memang bukan agama ya harus ditinggalkan. Sehingga jenengan dan saya tidak boleh bilang gini, ini nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, tapi ya opo. Nah, halo, itu loh. Itu jenengan tanya sampai kapanpun nggak bisa ada selesainya. Tapi kalau dijawab dengan sederhana ya itu tadi. Zaman Nabi tidak ada. Tapi jangan lupa mendoakan orang yang meninggal boleh nggak? Boleh. Tapi dikemas model begitu-begitu yang tidak ada syariatnya. Wabil khusus yang mendoakan adalah anak-anaknya. Tak tambahi mumpung saya masih ingat. Ya. Mau nggak? Lama sedikit? Ini penting. Yang betul, apakah istilah mendoakan ataukah kirim doa? Apa? Bukan? Ya itu tambahannya saja. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.